Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dua bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada hari Minggu, hari Tuhan ini. Yaitu yang pertama dari Keluaran, kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, kita sudah tiba di perintah kelima dari 10 perintah Allah. Kalau saudara sudah menemukan dari Alkitab masing-masing, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian yang kedua terambil dari Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Di sini Paulus menjelaskan dengan singkat perintah yang kelima tadi di Perjanjian Lama. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai dan yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya ulangi sekali lagi, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat yang keempat. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, atau bahkan menghafal, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, seperti sebuah bejana, kami rindu Tuhan Kau penuhi kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan hal-hal yang baik, yang suci, yang kudus dari-Mu. Sehingga semakin kami dipenuhi dan terisi oleh hal-hal yang baik dari-Mu, maka hal-hal yang buruk, kesakit hatian kami, kepahitan, masa lalu, boleh terangkat dan dibersihkan oleh-Mu sendiri. Oleh firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, bekerjalah dengan leluasa dalam hati dan jiwa masing-masing kami. Gerakkan kami dengan firman dan kebenaran-Mu, sucikan kami oleh anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah situs bernama ourworldindata.org, saudara bisa cek, ada banyak sekali statistik menarik di sana. Dikatakan bahwa di seluruh dunia secara global, usia harapan hidup manusia semakin panjang. Kita biasa mengenal dengan istilah life expectancy. Ini usia harapan hidup manusia semakin panjang. Kalau pada tahun 1900, usia harapan hidup manusia secara global itu hanya 32 tahun. Jadi kalau saudara hari ini hidup pada tahun 1900, saudara adalah golongan masyarakat parubaya. Sudah setengah hidup, sebentar lagi mati. Tahun 1900. Dan pada tahun 2023, 3 tahun yang lalu, survei terakhir, itu angkanya menjadi 73 tahun. Berarti lebih dari 2 kali lipat selama 123 tahun dengan peningkatan teknologi medis, kesejahteraan di hampir di sebagian besar negara-negara yang ada, itu membuat orang hidup lebih lama. Orang hidup lebih panjang, saudara. Lalu bagaimana dengan Indonesia kalau saudara bertanya ya? Di Indonesia tahun 1927 itu usia harapan hidup manusia adalah 30 tahun.
Jadi lebih rendah dari usia rata-rata. Jadi hidup di Indonesia lebih gampang mati, sederhananya begitu. Itu tahun 1927 ya. Lebih gampang mati. Mungkin karena masa penjajahan, banyak orang mati di usia produktif. Umur 30 tahun sudah banyak yang meninggal, jadi tentara. Saya tidak tahu, kemungkinan saja karena kerja paksa dan lain-lain. Dan angka itu 2 kali lipat bertambah sejak tahun 1999. Angkanya menjadi 66 tahun. 66 tahun. Itu life expectancy di Indonesia menjadi 66 tahun. Lalu bagaimana dengan tahun 2023? Angkanya bertambah lagi menjadi 71,1 tahun. Kalau dibandingkan dengan dunia yang adalah 73 tahun, ada selisih hampir 2 tahun ya. Jadi saudara kalau mau pindah ke luar negeri, hitung-hitung dulu angkanya ya. Cuma nambah 2 tahun. Well, rata-rata ya. Nah, pastikan juga kalau saudara pindah ke luar negeri, enggak mau di Indonesia, bosen. Pilihlah negara yang punya life expectancy lebih tinggi, yang kemungkinan besar susah sekali untuk masuk ke sana. Nah, saudaraku, angka-angka ini berbicara tentang apa? Angka-angka ini berbicara tentang sebuah fenomena bahwa jumlah lansia di dunia ini semakin banyak. Jumlah lansia semakin banyak. Waktu saya pergi ke Amerika, satu kali mobil saya mau parkir di sebuah apartemen, kemudian ada mobil lain keluar, mundur gitu, nabrak mobil saya, duk gitu. Kemudian saya tentu keluar melihat apa yang ditabrak sampai sejauh mana, dan kemudian yang mengendarai mobil itu juga keluar. Ternyata seorang nenek-nenek, saudaraku. Nenek-nenek masih bisa nyetir di Amerika. Di sini mungkin beberapa masih bisa. Jumlah lansia bertambah dan hidup mereka masih sangat aktif. Mereka masih produktif bahkan sampai usia 70 tahun sekalipun. Berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu, saudaraku, ketika life expectancy hanya 66 tahun. Saya berjumpa dengan kakek nenek saya sangat singkat sekali, baik dari sisi papa saya maupun sisi mama saya. Mereka semuanya meninggal hanya dengan usia 60-an tahun. Nah, orang tua saya, papa saya meninggal waktu usia 73 tahun, itu pun karena kecelakaan, bukan karena sakit. Sementara mama saya masih ada sampai sekarang. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kemarin baru berulang tahun yang ke-84. Masih sehat, bisa nge-gym. Ya, luar biasa. Jumlah lansia bertambah. Pada saat yang sama, biaya perawatan orang tua itu juga bertambah. Kalau 50-70 tahun yang lalu, jarang sekali orang dewasa yang merawat orang tuanya untuk waktu yang cukup lama. Tetapi sekarang, lama, saudaraku. Berarti biaya perawatan itu bertambah. Fenomena seorang dewasa hidup bersama dan merawat orang tua, bahkan kakek nenek mereka tinggal serumah, itu menjadi semakin umum. 3 generasi tinggal serumah, itu menjadi semakin umum. Dan beriringan dengan itu, masalah bermunculan. Sampai muncul kalimat seperti ini. Saya sering mendengar di beberapa kali acara begitu ya. Kalimat itu berbunyi begini, sepasang orang tua sanggup membesarkan dan merawat 8 anak. Tetapi pada hari tua mereka, belum tentu ada 1 anak yang sanggup merawat mereka di rumah. Ironis ya, ironis sekali. Jocelyn Combs, pada tahun 2025, bulan Desember yang lalu, dia diwawancara, dia berusia 76 tahun, dan selain merawat keluarganya, dia juga merawat orang tuanya yang berusia 90-an tahun. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya, dari tulisannya itu, dari hasil wawancara itu adalah, it was brutal. It was brutal. Memelihara orang tua dengan usia yang sangat lanjut, kata Jocelyn Combs, itu adalah hal yang brutal. Kesulitan emosional, kesulitan finansial, semuanya itu menumpuk jadi satu. Tetapi dia juga berkata, saya tidak menyesalinya.
Namun itu fakta, saudaraku. Banyak sekali orang tua saat ini berpikir, termasuk orang tua saya, bahwa di hari tua nanti saya tidak mau menjadi beban anak-anak saya. Saya tidak mau merepotkan mereka. Mengapa? Karena satu, fakta bahwa merawat orang tua yang tidak lagi produktif itu bukan hal yang mudah. Fakta. Kemudian yang kedua, orang tua yang mengatakan demikian juga berhadapan dengan fakta bahwa tidak semua anak-anak mereka adalah anak-anak yang baik, yang hendak dengan rela membalas budi. Mereka melihat fakta itu. Maka daripada ditolak, lebih baik jangan hidup lama-lama. Saudaraku, ini mengenaskan sebenarnya. Bahkan di dalam keluarga Kristen sekalipun, kalimat ini bisa muncul. Yang mestinya kita harus mengelus dada, jangan sampai itu keluar dari mulut orang tua kita. Itulah sebabnya, saudaraku, perintah kelima yang hari ini kita pelajari bersama, ini sangat mudah diucapkan pada saat saudara dan saya mungkin memiliki orang tua yang baik, ramah, yang memang layak dihormati, sudah berjasa banyak, punya nama baik. Apalagi kalau mereka di usia lanjut masih kuat, masih sehat. Gampang sekali buat kita untuk melakukan perintah kelima ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Cek, gampang. Tetapi perintah kelima ini menjadi sakral, menjadi sulit ketika orang tua kita mempunyai banyak sekali kelemahan pribadi, bukan? Apalagi mereka juga mempunyai kelemahan-kelemahan fisik, bahkan pernah melukai saudara dan saya, menyisakan luka batin yang dalam, yang mungkin kita tidak pernah tahu sampai kapan akan sembuh. Perintah kelima ini menjadi satu hal yang sakral. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, hanya bisa dilakukan oleh anugerah Allah. Di tengah-tengah konteks dan realitas yang ada di sekitar kita ini, perbedaan generasi, perbedaan kecakapan menggunakan teknologi, anak-anak merasa lebih pintar daripada orang tuanya begitu kolot dan kuno, masih mempunyai asumsi-asumsi yang lama, yang dipercayainya sebagian besar sekarang sudah terbukti menjadi mitos. Sulit sekali. Saudara dan saya, orang-orang muda ini, ya saya masih menganggap muda, untuk mengerti perintah kelima ini. Making sense-nya di mana Tuhan? Mungkin saudara akan bertanya demikian. Apa bedanya saudara dan saya membaca perintah kelima ini, melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari dengan anak-anak dunia? Saudara, mari kita lihat satu persatu. Mari kita selidiki lebih dalam. Mengapa ketika membuka satu bagian yang baru di dalam 10 hukum Allah, Allah sudah menggunakan 4 hukum awal untuk mengajar kita bagaimana memperalah-alah, mengasihi Dia, dan hidup sehari-hari di dalam anugerahnya. Allah sudah menggunakan 4 hukum pertama. Tapi kemudian ketika Dia mulai masuk ke dalam grup yang kedua, yang bertema besar adalah mengasihi sesama manusia, Allah memulai bukan dengan istri, Allah tidak memulai dengan anak, Allah tidak memulai dengan pemerintah, Allah tidak memulai dengan orang yang berjasa, Allah tidak memulai dengan segala macam manusia sesama yang lain, tetapi Allah memulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa posisi orang tua begitu penting? Saudara baca dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi, di sana disebutkan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahkan di perjanjian lama, kalau saudara membaca Keluaran 21 ayat 17, saya akan bacakan supaya jelas dan saudara tahu bahwa ternyata ini ada juga di firman Tuhan. Keluaran 21 ayat 17 yang kemudian dikutip dalam Imamat 20 ayat 9 juga, demikian bunyinya. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati.
Luar biasa ya. Pertanyaannya mengapa? Allah enforce, menguatkan perintah ini sampai memberikan perintah yang bentuknya negatif. Barang siapa mengutuk ayahnya dan ibunya, ia akan dihukum mati. Kejadian 9 ayat 20 sampai 27 menunjukkan, mendemonstrasikan hukum Allah ini. Waktu itu Nuh sudah keluar dari bahteranya bersama dengan 3 orang anaknya, bersama dengan istrinya dan 3 orang menantunya. Dan satu kali ketika Nuh ini mabuk, saudaraku, maka salah satu anaknya bernama Ham itu melihatnya telanjang, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Yang dilakukan dia justru kasih tahu orang lain bahwa papanya sedang telanjang. Dia tidak menyelesaikan masalah, tidak menghormati orang tuanya sebagaimana seharusnya, dia malah mempermalukan orang tuanya di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 9 ayat 20 sampai 27, Allah lewat Nuh mengutuk Ham. Allah enforce perintahnya. Allah meneguhkan perintahnya. Tuhan Yesus di Perjanjian Baru ketika berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 15 ayat 3 sampai 8, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu, jangan kamu pikir dan jangan sampai kamu bicara di hadapan Allah, di hadapan orang tuamu, bahwa uang atau hal-hal yang kami berikan kepadamu itu untuk Tuhan. Maka dengan demikian engkau mengabaikan perawatan pemeliharaan terhadap kedua orang tuamu." Tuhan menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang karena alasan religius mereka mengabaikan perawatan dan pemeliharaan orang tua di masa tua mereka. Roma 1 ayat 30, 2 Timotius 3 ayat yang kedua, Paulus memasukkan tidak taat kepada orang tua sebagai bentuk penyelewengan, sebagai salah satu dari daftar dosa yang cukup panjang. Tidak menghormati orang tua, melawan perintah Allah. Tapi pertanyaannya adalah mengapa? Apa keunikannya? Bukankah menghormati orang tua adalah nilai yang universal dan hampir ada di semua kebudayaan? Saudara bahkan bisa menemukan hukum yang bernada mirip di dalam negara-negara atau bangsa-bangsa timur dekat kuno, di zaman Alkitab itu ditulis. Misalnya dalam Code of Hammurabi, hukum Hammurabi. Saudara menemukan hormatilah ayahmu dan ibumu juga ada di sana. Dalam hukum-hukum yang berlaku bagi negara Assyria, negara-negara Mesir, dan bahkan China. Di Cina, saudaraku, mereka mempunyai 2 filsuf besar. Ada 3, ada 4 sebenarnya, tapi saya tidak membahas semuanya. Yang pertama adalah Konfusius, atau yang mempunyai nama disebutkan sebagai Kongzi. Konfusius. Yang kedua adalah Mengzi atau Mencius. Kongzi ini, Konfusius mempunyai satu murid namanya Yuzi, saudaraku. Dan mereka bertiga ini mengatakan bahwa bakti kepada orang tua adalah sumber peradaban. Bakti kepada orang tua atau yang mereka sebut sebagai xiaosheng. Kalau saudara, wah hebat ya Pak Yusuf bisa Mandarin. Enggak, saya belajarnya baru semalam. Itu pun belum tentu benar. Saudara. Saya tidak mengklaim saya bisa menyebutkan dengan benar, tapi saya berusaha. Mereka mengatakan bahwa bakti kepada orang tua itu adalah akar dari semua kebajikan. Akar dari semua kebajikan. Luar biasa ya budaya Cina ini, saudaraku. Tetapi itu umum. Orang yang tidak percaya Tuhan pun mengetahui kita harus berbakti kepada orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. J.I. Packer dalam buku Kristen Sejati menyebutkan ada 5 alasan mengapa Allah memberikan perintah tersebut, dan dari 5 alasan itu saya melihat bahwa 4 dari 5 itu masih sifatnya umum. Baru yang terakhir itu yang sifatnya khusus, yaitu hanya bisa dilakukan, dimaknai dan dihayati, dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Allah, nggak bisa dilakukan oleh yang lain.
5 alasan itu 4 umum, 1 khusus. Saya sebutkan satu persatu dengan singkat. Yang pertama, alasan pertama, yaitu untuk preservasi, untuk pemeliharaan. Karena apa? Adalah sebuah fakta, tidak ada bangsa yang stabil dan bangsa yang kuat jika kehidupan keluarganya lemah. Tidak ada. Kalau anak-anak tidak lagi menghormati orang tua, maka anak-anak dari anak-anak ini melihat bagaimana orang tua mereka tidak menghormati orang tua mereka, mereka akan meniru bahkan di dalam usia yang semakin lama semakin dini. Saudara tangkap ya logikanya? Semakin lama semakin dini. Sehingga akhirnya hidup orang semakin tidak bahagia, orang semakin mengalami konflik dalam keluarganya. Itu yang menyebabkan sendi-sendi sebuah bangsa itu menjadi goyah dan mudah sekali runtuh. Alasan pertama, alasan preservasi. Tidak ada bangsa yang stabil dan kuat jika kehidupan keluarganya lemah. Yang kedua adalah hukum resiprokasi. Mengapa anak-anak diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu adalah pihak yang sudah berjasa. Maka sudah selayaknya anak-anak itu menghormati mereka. Karena mereka sudah memberikan banyak sekali kasih, maka kita harus berterima kasih dan membalas kasih itu. Hukum balas budi. Membalas budi apa? Apa yang dibalas? Yaitu membalas atas pemeliharaan dan perlindungan. Ada utang eksistensi dalam diri setiap orang yang dilahirkan, dalam diri saudara dan saya kepada orang tua kita. Sebetapapun lemahnya mereka, saudara ada karena mereka. Saudara ada karena mereka. Bahkan disebutkan, saudaraku, dalam hukum, saya lupa negara apa ya, bangsa apa ya, dikatakan begini, engkau harus memberi makan 2 kali lebih banyak daripada orang tuamu memberi kamu makan. Engkau harus memberi makan orang tuamu 2 kali lebih banyak daripada orang tuamu memberi kamu makan. Saya pikir itu sangat-sangat wajar, sekalipun orang tua tidak makan sebanyak kita. Common sense, resiprokasi. Tapi sifatnya masih umum. Kita mengatakan ya dan amin, tapi itu masih umum, kebenaran umum. Yang ketiga, sebenarnya kalau kita mau jujur mengatakan, mengakui, anak-anak itu dalam usia apapun masih membutuhkan hikmat dari orang tua mereka. Kita masih membutuhkan bimbingan dari orang tua lebih daripada yang kita mau sadari dan akui. Ya memang orang tua kita tidak hidup sejaman dengan kita. Tetapi pada saat yang sama kita juga tidak hidup sejaman dengan mereka. Ketika kita memaksa mereka memenuhi standar di zaman kita hari ini, dan kita karena alasan itu kita merendahkan mereka, saudara tidak fair. Saudara dan saya tidak fair. Orang tua berjuang ketika tidak ada teknologi yang se-advance hari ini. Dan mereka sebagian besar melakukan itu dengan upaya, dengan kreativitas, dengan kekuatan, dengan resiliensi yang jauh lebih tinggi daripada kita hari ini. Maka kita perlu belajar dari mereka. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tidak manja. Tidak mudah menyerah. Belajar dari orang tua. Saudara gak bisa belajar dari teman. Sorry. Teman sebaya apalagi. Gak bisa. Belajar dari orang yang lebih tua, saudara mendapatkan limpah sekali. Dulu saya pikir, ketika saya duduk di mobil, mama saya menyetir, saudaraku. Saya pikir teknologi itu sudah begitu maju, kita naik sebuah box besi kotak, pergi dari tempat ke tempat yang lain, menggelinding di atas jalan raya, dan kemudian setiap kali mau belok, itu mobil itu kasih tahu, belok kanan, tik tok, ya kan ada begitu kan ya. Saya pikir itu otomatis, saudaraku. Waktu saya kecil. Oh ini mau kemana? Kalau sekarang kan pakai Google Maps, belok kanan. Setelah 100 meter, gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, saudaraku. Tapi dulu saya berpikir, wah mama saya belok ini sudah tahu arah, hebat ya. Mobilnya pinter, padahal belum, saudaraku.
Baru waktu saya belajar mobil, baru dikasih tahu, oh ini kita yang pencet, kita yang kasih sign, dan seterusnya. Orang tua kita hidup di zaman seperti itu. Hidup di zaman yang mau pergi kemana harus hafal jalan, harus ingat. Kalau nggak nyasar. Nggak sama dengan kita hari ini, dengan bantuan-bantuan teknologi. Tapi itu alasan ketiga. Kita masih membutuhkan mereka untuk banyak hal yang penting dalam hidupnya. Yang keempat, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua membutuhkan kasih anak-anak mereka. Mereka membutuhkan kita, maka kita harus menghormati mereka. Yang kelima, kata J.I. Packer ini, menurut saya ini sudah alasan yang khusus. Seperti yang disampaikan juga dalam Efesus pasal 6, yaitu bahwa keluarga adalah basis unit spiritual. Keluarga adalah satu konteks awal di mana setiap orang, anak-anak Tuhan, umat Allah belajar mengenal Allah. Jadi Allah menempatkan orang tua kita di dalam keluarga kita untuk menjadi gembala dan guru yang memperkenalkan kita kepada Allah. Ini adalah fungsi utama dari orang tua di dalam tatanan rohani Allah. Maka pemuritan harus berjalan pertama-tama di keluarga, tetapi banyak keluarga disfungsional. That's the problem. Namun Paulus berkata, saudaraku, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kemudian ayat keempat dilanjutkan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi hormati ayahmu dan ibumu, itu karena Allah menata sedemikian rupa, sehingga setiap anak memberi hati, memberi ruang, memberi hormat akan segala pengajaran yang Tuhan sudah titipkan kepada orang tua mereka. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil dari Allah. Mereka adalah gembala, mereka adalah pengajar, mereka adalah guru kita. Guru yang ketemu setiap hari, guru yang merawat, guru yang memberi makan, gembala yang melindungi, gembala yang membawa anak-anak itu ke dokter ketika mereka sakit, gembala yang menjadi tameng ketika mereka menghadapi kesulitan. Tetapi saya tambahkan satu alasan utama juga, yang belum disebutkan oleh J.I. Packer, yaitu bahwa keluarga di tangan Allah ditetapkan menjadi sarana atau saksi Allah untuk menyatakan kasih anugerahnya yang besar bagi dunia ini. Jadi keluarga ada karena misi Allah. Keluarga ada untuk menjadi tempat atau menjadi sekumpulan orang, sekumpulan kecil di tengah masyarakat yang lebih luas, untuk menjadi garam dan terang dunia, tempat di mana orang melihat kasih anugerah Allah yang begitu besar, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Allah yang disembah oleh keluarga ini. Itu sebabnya perintah kelima ini adalah satu-satunya perintah yang disertai dengan janji Allah, karena begitu penting. Bukan karena alasan kebudayaan, bukan karena alasan eksistensi sebuah bangsa, bukan karena alasan resiprokasi, bukan karena alasan etis, tetapi karena alasan yang jauh lebih penting. Semuanya itu penting, semuanya itu benar, tetapi ada satu yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu misi Allah digenapi di seluruh muka bumi. Itu sebabnya Allah memberikan janji, supaya lanjut umurmu di muka bumi, supaya engkau terus-menerus berlomba-lomba untuk menjadi saksi-saksi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup lama bukan semata masalah eksistensi, tetapi hidup lama akan lebih berarti kalau kita hidup sebagai saksi. Percuma hidup lama kalau semakin hari kita semakin menebar dosa, menyebar-nyebarkan dosa, memultiplikasi dosa. Kalau menggunakan bahasa dari pengkhotbah berkata bahwa orang jahat umur panjang itu juga sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau bangsa-bangsa lain bersandar kepada hukum moral untuk bertahan, untuk tetap eksis,
Tetapi umat Allah menghormati orang tua itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi lebih daripada itu untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam jalan Tuhan, bertumbuh karena anugerah Allah itu bukan hanya dibincangkan, dikhotbahkan, diujiankan, di SKS-kan, tetapi dihidupi, dialami. Sehingga setiap orang ketika menjalankan perintah Allah ini, mereka mengalami anugerah itu dan menjadi saksi anugerah bagi yang lain. Perspektif anugerah inilah yang Allah berikan, yang membedakan umat Allah dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah ketika kita berhadapan dengan perintah hormati ayahmu dan ibumu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita menurut perspektif anugerah. Allah tidak memerintahkan hormat kepada orang tua karena mereka berjasa baik atau sempurna, juga bukan semata-mata untuk eksistensi sebuah bangsa, tetapi jauh melampaui itu. Tapi sebelum lanjut ke sana, saudaraku, saya memberikan catatan kecil nih. Menghormati di sana menggunakan kata kabat, kavot, kabat ya. Yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu berbobot, sesuatu itu bernilai, sesuatu itu berat. Ya, ini tentu bahasa yang figuratif, saudara. Tetapi sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berat, itu artinya bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang superficial, yang kasual, tapi sesuatu yang khusus. Itu sebabnya menghormati itu dipakai untuk menjadi terjemahan bahasa Indonesianya. To honor, memperlakukan sebagai sesuatu yang berharga, memperlakukan sebagai sesuatu yang berbobot, bernilai. Itu adalah akar kata dari kata hormatilah. Sehingga orang tua itu tidak pantas untuk kita entengkan perkataannya, ekspresinya, kelemahannya. Tidak pantas untuk kita celah atau jelek-jelekan di depan umum. Dan menjelek-jelekan ini tentu bukan hanya kalau kita menyebut nama mereka. Dengan kita berlaku buruk pun kita sedang menjelekkan mereka. Anak siapa ini? Kok kurang ajar begitu? Tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Saudaraku, kita nggak pernah lepas dari hukum itu. Karena mengajar hal yang baik adalah tanggung jawab manusia yang menjadi orang tua kepada anak-anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perintah diberikan bukan semata-mata karena mereka berjasa. Saudara perhatikan ya, ketika Allah memberikan perintah ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, lalu fokusnya itu bukan karena mereka orang yang baik, karena mereka berjasa, karena resiprokasi, karena bukan, karena mereka sempurna, apalagi saudaraku, tidak. Tetapi perintah Allah itu jelas sekali. Kalau di kode Hammurabi, saudaraku, berhenti pada hormatilah ayahmu dan ibumu, taatilah mereka, stop. Tetapi Keluaran 20 tidak stop di sana, mengarahkan kita kepada kata supaya. Jadi kita menghormati bukan karena mereka layak dihormati, sekalipun beberapa orang tua sangat layak dihormati, tetapi bukan itu menjadi drive utama. Allah ingin kita fokus kepada yang lain, yaitu supaya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Di mana? Di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Artinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau terus berada di jalan Tuhan. Dan kalau engkau berada di jalan Tuhan, di sana ada pemeliharaan Tuhan. Syukur-syukur kita itu umur panjang. Tetapi yang dimaksud dengan lanjut umurmu ini tidak selalu umur panjang. Tetapi umur yang cukup untuk mencapai destinasi Allah. Supaya engkau bisa menikmati anugerah Tuhan. Kalau engkau terus berada di jalan Tuhan. Itu sebabnya Paulus menambahkan. Supaya engkau berbahagia. Bukan bahagia seperti orang dunia.
Tetapi bahagia menurut Paulus harus diterjemahkan dalam kacamata Galatia pasal 6 misalnya. Yaitu buah roh itu adalah sukacita. Sukacita sebagai buah roh. Roh Kudus tidak akan memberikan buah itu ketika saudara jatuh dalam dosa. Roh Kudus tidak akan memberikan buah itu ketika kita hidup seperti orang dunia hidup. Itu bukan sukacita dari Allah, itu sukacita duniawi. Tetapi pada saat kita berada di jalan Tuhan, melakukan misi Allah, bersaksi bagi Allah, menyatakan anugerah Allah limpah kepada orang yang tidak sempurna sekalipun, di sanalah saudara dan saya sedang menjalankan misi, dan di sanalah Allah akan melimpahkan sukacita. Bukan karena yang kita kerjakan itu gampang. Jadi sekali lagi, perintah Allah diberikan bukan karena orang tua kita layak dihormati. Sebagian orang tua kita itu disfungsional. Semakin besar, semakin lama semakin banyak. Bersyukurlah kalau saudara punya orang tua yang masih pergi ke gereja. Lebih bersyukur lagi kalau mereka bukan hanya ke gereja, tapi mereka betul-betul beribadah kepada Allah, mengenal Allah, memberikan kesaksian hidup mereka bersama dengan Allah kepada saudara dan saya. Bersyukurlah, jarang sekali itu. Tetapi kalaupun tidak demikian, dengan 4 alasan umum saudara dan saya tetap harus menghormati mereka. Belum lagi alasan yang kelima dan alasan yang keenam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di permukaan mungkin terlihat sama. Kita menghormati orang tua antara kita dengan orang-orang dunia, namun anak Tuhan tidak hormat orang tua. Karena orang tua kita itu sempurna, tetapi kita menghormati mereka karena anugerah yang kita sendiri sudah terima dengan limpah. Jadi menghormati karena anugerah, bukan menghormati supaya mendapat anugerah, tetapi karena sudah mendapat anugerah. Saudara lihat saja betapa tegar tengkuk generasi pertama Israel yang Allah bawa keluar dari Mesir itu. Ini Allah loh. Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangannya yang teracung yang sangat perkasa itu. Allah memberikan 10 tulah, membelah Laut Merah, menurunkan mana, memberikan burung perkutut, mengeluarkan air keluar dari batu karang. Tetapi seperti apa orang Israel generasi pertama itu? Orang tua dari anak-anak yang juga ikut keluar itu. Mereka adalah para komplainer. Orang yang suka komplain. Orang yang suka beralih hati dari Allah yang sejati kepada Allah buatan manusia. Mereka adalah orang yang suka gosip. Orang yang ingin menurunkan Musa, saudaraku, dari pemimpin, dari sebagai pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diteladani sebagai orang tua iman bagi anak-anak mereka. Apakah Allah tidak tahu waktu memberikan perintah ini? Allah tahu. Allah tahu bahwa orang-orang Israel yang keluar itu penuh dengan cacat celah. Sebagian besar hidup mereka itu melihat kebudayaan Mesir, menyembah dewa-dewi Mesir. Untuk beralih kepada Allah itu setengah mati, jungkir balik. Bisa dihitung dengan tangan orang-orang yang memang godly dan saleh itu. Tetapi Allah memberikan perintah ini kepada anak-anak yang juga melihat orang tua mereka yang tidak bisa jadi teladan. Luar biasa ya. Jadi bukan saudara saja dan saya yang bergumul itu hari ini, tapi mereka, orang Israel itu di Keluaran pasal 20 juga mengalami hal yang sama. Mereka tegar tengkuk, sering melawan dan mencobai Allah. Mereka bukan orang tua teladan. Itu sebabnya fokus ketika Allah memerintahkan umatnya untuk menghormati orang tua, itu bukan karena tetapi supaya. Supaya apa? Supaya janji penyertaan anugerah Allah itu melimpah dalam hidup orang percaya. Lalu pertanyaannya bagaimana kita itu bisa menghormati orang tua dari perspektif anugerah ini? Ada beberapa insight, saudaraku. Kita tidak menghormati orang tua karena mereka adalah teladan sempurna. Itu bukan locus of drive kita. Bukan pusat pendorong kita melakukan sesuatu. Bukan.
Bukan karena orang tua sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Orang tua imago Dei iya, tapi sudah banyak yang cacat. Saudaraku. Kita menghormati mereka karena Allah di dalam anugerah dan kedaulatannya memakai mereka, memilih mereka untuk menghadirkan saudara dan saya di muka bumi ini dengan segala keunikannya. Nggak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk mengembuskan imago Dei, gambar dan rupa Allah itu di dalam diri kita. Sehingga kita itu dapatnya dari mereka. Kita sering buru-buru menghakimi orang tua kita seolah-olah mereka itu hidup sejaman dengan kita, padahal mereka hidup di zamannya sendiri. Menghormati mereka, saudaraku, itu berarti saudara dan saya mempraktikkan empati historis. Empati historis. Artinya apa? Empati yang kita berikan kepada orang tua kita adalah empati yang melihat mereka di zaman mereka, bukan di zaman kita. Di zaman mereka, bukan di zaman kita. Historis. Yaitu mengakui bahwa mereka mengambil keputusan ini dan itu karena informasi, segala hal yang mendukung mereka, ya cuman itu, tidak banyak. Sehingga kita berempati ketimbang menjadi judge, ketimbang menghakimi mereka. Mengakui bahwa mereka sedang berjuang dalam pertempuran yang saudara dan saya tidak akan pernah bisa menyaksikan. Kalaupun diceritakan, kita nggak pernah bisa kenal, nggak pernah bisa tahu dengan utuh pergulatan mereka. Banyak orang tua yang dijodohkan. Beda dengan zaman kita sekarang cari-cari jodoh. Dijodoh-jodohin malah kepingin. Di zaman Siti Nurbaya dijodohin itu neraka. Zaman sudah berubah. Pekerjaan. Zaman dulu tidak banyak kesempatan bekerja. Kalau mau bekerja, itu pun harus melewati banyak sekali tembok dan tantangan. Dan mereka bergumul, bergulat. Saudara tidak pernah menyaksikan pertempuran itu. Itulah sebabnya kita perlu empati. Bahkan mereka juga menggunakan peta yang saudara hari ini pun tidak tahu cara bacanya. Ada aturan-aturan masyarakat yang kita tidak pernah bisa menyelaminya. Ada tuntutan-tuntutan dari orang tua mereka yang hari ini kita bahkan tidak mau dengar. Dan semuanya itu ada tekanan-tekanan yang berat. Dan hari ini mereka bisa seperti hari ini. Orang tua kita itu, kita harus acungi jempol. Saya tidak yakin kalau saudara dan saya berada di dalam sepatu yang sama, kita berhasil lebih baik daripada mereka. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin saudara dan saya sedemikian resilient, sedemikian tangguh, kokoh menghadapi tekanan-tekanan yang mereka alami. Itulah sebabnya satu orang tua bisa membesarkan 8 anak. Tetapi anak-anak zaman sekarang saudara, besarkan 2 anak aja sudah setengah mati. Beda konteks, beda zaman, beda ketangguhan. Saudaraku, menghormati orang tua bukan berarti saudara dan saya membenarkan atau menyetujui kesalahan mereka. Tuhan tidak bermaksud demikian. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Tuhan. Ada istilah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bukan berarti selalu yes ma, yes pa untuk semua yang betul-betul melawan firman Tuhan. Tetapi menghormati itu juga termasuk menolak untuk membiarkan kesalahan mereka, masa lalu mereka menentukan siapa kita dan masa depan kita di dalam Tuhan. Seringkali menghormati itu harus berani berkata tidak, tetapi dengan sopan, dengan hormat. Perintah kelima, bukan ajaan agar orang tua kita menjadi lebih baik, tetapi justru sebuah perintah agar kita yang menjadi lebih bijaksana.
Dengan memilih untuk menghormati mereka yang tidak sempurna, saudara dan saya sedang memutus lingkaran kerusakan di dalam keluarga kita. Tuhan ingin kita memulai proses rekonsiliasi yang adalah trademark dari kerajaan Allah. Disinilah kita menjadi saksinya. Kalau kita bereaksi seperti orang-orang dunia, keluarga semakin lama semakin hancur, kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu hal biasa, saudaraku. Tetapi kelemahan dibalas dengan kelemahan yang lain lebih parah. Maka satu bangsa tidak akan bertahan, satu keluarga tidak akan langgeng. Disinilah anugerah Allah itu paling dibutuhkan. Makanya Allah memberikan kepada kita perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan hanya orang tua kita tidak sempurna, tetapi karena kita yang menerima perintah itu juga adalah orang-orang yang sulit. Orang-orang yang mudah tidak taat ketimbang taat. Maka kita diperintahkan untuk menghormati. Besarnya cinta tidak diukur dari seberapa besar pengorbanan yang kita berikan, melainkan diukur dari apa yang kita tanggung dan rela, dengan rela demi mereka yang pernah menanggung kita. Tangan yang pernah menggendong Anda suatu saat akan berada di gendongan Anda. Tangan yang tadinya menyuapin Anda akan menjadi tangan yang tidak bisa bergerak dan menantikan Anda menyuapi dia. Orang yang bekerja keras menggunakan prime time hidupnya supaya Anda mempunyai masa depan lebih baik, suatu saat akan sangat bergantung kepada Anda dan saya. Kita semua. Ada waktunya. Dan ketika itu terjadi, apakah saudara sedang mewakili Allah, menyaksikan Allah di muka bumi ini? Saudaraku, perintah untuk menghormati orang tua tidak hanya berlaku saat saudara dan saya masih kecil, tetapi justru Paulus berkata perintah ini sangat penting. Itu justru pada saat kita memiliki orang tua yang berada dalam kondisi yang paling membutuhkan kita. Perintah ini yang paling penting, karena perintah ini yang menjadi pembeda Allah menjadi kepala dalam rumah tangga itu atau bukan. Seorang penulis Kristen, dia menulis di ODB, Our Daily Bread Ministries itu, bernama John Pavan dari China lagi ya. Jadi dia menjadi pengikut Kristus meskipun orang tuanya melawan imannya. Saudara. Dia bergumul banget waktu dia belajar firman Tuhan dengan pertanyaan yang menyakitkan ini. Bagaimana cara menghormati orang tua tanpa mengorbankan iman saya? Wah, susah banget. Dia berkata susah. Dia bergumul sampai akhirnya suatu saat ia memilih untuk menghormati ketimbang menghina. Ia memilih untuk bersabar ketimbang dikuasai oleh emosi. Ia memilih untuk peduli ketimbang mengabaikan. Bertahun-tahun kemudian, John Pavan bersaksi bahwa menghormati orang tua itu tidak berarti setuju dengan segala yang mereka lakukan, katakan, tetapi berarti menghargai peran yang Allah telah berikan kepada mereka di dalam hidupnya. Beberapa orang menggunakan agama sebagai alasan untuk mengabaikan orang tua, tapi saudara perhatikan Yesus tidak. Tuhan Yesus menghargai orang tuanya, Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada salah seorang muridnya di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus tidak pernah menghinanya, sekalipun Maria juga bukan pribadi yang tidak berdosa. Kita pun diperintahkan untuk menghormati orang tua kita. Saudaraku, perawat rumah sakit terminal, kalau di bahasa Inggris itu namanya hospice ya. Ini rumah sakit tempat orang-orang tua, lansia yang berada di stadium terakhir penyakit mereka atau penyakit-penyakit yang terminal. Mereka sedang menanti kematian. Perawat-perawat di rumah sakit seperti ini, mereka sering sekali bersaksi bahwa orang tua yang sekarat itu jarang sekali atau bahkan nggak pernah berkata,
Berapa banyak uang yang dihasilkan anak-anakku? Seberapa terkenalkah anak-anakku? Nggak pernah tanya. Gelar apa yang mereka peroleh? Sebaliknya mereka seringkali bertanya, apakah anak laki-lakiku sudah datang? Mampir ke sini. Apakah anak perempuanku sudah tiba, sudah nyampe ya? Bisakah aku melihat mereka sekali lagi terakhir kalinya? Akan datang percakapan terakhir, pelukan terakhir, ucapan terima kasih terakhir, permintaan maaf yang terakhir. Bagi banyak orang momen itu datang secara tiba-tiba dan bahkan gak sempat. Kita mungkin tidak mengingat setiap khotbah yang kita dengar. Tetapi kita pasti akan mengingat selamanya beberapa hal ini. Telepon yang tidak pernah kita lakukan. Permintaan maaf yang tidak pernah kita sampaikan. Kunjungan yang terus-menerus kita tunda. Rasa syukur yang tidak pernah kita ungkapkan. Jadi sebelum hari ini berakhir, saya menantang Anda, saya juga menantang diri saya sejak semalam. Yuk, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya. Bukan pula karena budaya mengharuskannya. Tetapi karena Allah memberi hidup, yang memberi hidup kepada kita melalui mereka yang memerintahkan untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan mereka. Karena suatu hari nanti, saudara dan saya akan menyesal karena kita tidak mencintai mereka lebih banyak. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, tolong kami mengasihi Engkau lebih sungguh. Dan orang yang mengasihi Engkau lebih sungguh adalah mereka yang memegang perintah-Mu dan melakukannya dengan sungguh. Tolong kami mengasihi sesama kami lebih sungguh. Dan kami mulai dari kedua orang tua kami. Dan bagi mereka, bagi kami yang kedua orang tua kami sudah dipanggil Tuhan, tolong kami untuk mendidik anak-anak dengan baik. Sehingga mereka pun mengenal Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan melahirkan mereka melalui kami. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, demikian pula dengan orang tua kami. Tolong kami, keluarga kami, untuk menjadi satu wadah yang bersinar, berbinar-binar, memancarkan anugerah Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita merespons firman Tuhan dengan hati yang beriman, kerinduan untuk menjadi pelaku firman.